Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, sehat Pak. semua anak-anakku? Sehat ya? Alhamdulillah Sehat, sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah Pak, Bapak sehat. sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Masih tetap semangat ya untuk pelajaran hari ini. Semangat, Masih, semangat ya, Pak. 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 Semangat. Darah Untuk oke. mengawali kegiatan belajar kali ini, sebelum kita awali, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa, monggo? Mas Rusi mungkin atau Mbak Widya mungkin, monggo. Ya, silakan. Dipimpin Baik, doa. baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran sejarah pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan berdoa terlebih dahulu dan menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Ya, anak-anak ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, mudah-mudahan dengan kita diawali dengan doa menjadikan kita bisa menyerap ilmu apa yang kita harapkan pada pembelajaran hari ini. Anak-anakku, siswa-siswa siswiku yang saya cintai dan saya banggakan, ada yang tidak masuk hari ini? Ada enggak? Lengkap kita, Pak. Ada. Oke, untuk lebih Rusi jelasnya. nggak masuk. Oh, Rusi nggak masuk. Oke, saya absen dulu ya. Mas Rusi, ada enggak? Hadir, Pak. Mbak Wiwit, Hadir, Pak. Widya, Mbak Marzuki, Hadir. hadir semua ya. Marzuki, Pak. Oke, Warjukne ya, Mbak Siti sama Mbak Mega ini saya panggil Mbak. Oh, Mbak Yulia nih, Mbak Yulia sedang mengalami. Mohon jangan mengalun Mbak ya, kita pelajaran sejarah, jadi jangan mengalun. Oke, semuanya hadir semua, berarti alhamdulillah kita masih tetap semangat. Oke, untuk mengawali pada pelajaran pagi hari ini, mari kita saya berikan ice breaking atau yel-yel ya. Aturan mainnya begini ya. Jika saya mengucapkan SMK, anak-anakku jawab bisa. Ya, saya ucapkan yang kedua kali SMK, anak-anakku bisa jawab jaya. Ya, yang ketiga kali saya ucapkan SMK, berarti anak-anakku jawab bisa jaya, gitu ya. Bisa sambil ngacungkan tangan gitu, bisa? Bisa ya? Oke, yo, bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Hari ini ya semangat semua ini ya. Terima kasih. Mudah-mudahan selanjutnya kita akan tetap semangat. Oke. SMK. Bisa. SMK. Jaya. Jaya. SMK. Bisa, Jaya. Ulangi, ini belum kompak ini ternyata. Ya, ulangi, lupa, Pak. Mas Sigit ini, Mas Sigit baru tidur ya? Ini, Mas Sigit. Lupa, mohon maaf. Oh, lupa ini. Nanti saya, hati-hati Pak Sigit. Nanti Mas Sigit nanti saya push up kalau enggak ya. Masih semangat ya? Oke, semangat bareng-bareng. Ayo. Saya ulangi sekali lagi. SMK. Bisa. SMK. Jaya. SMK. Bisa, Jaya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, ya. Semangat sekali. Oke, ya. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia ya. Kemudian adapun tujuan materi pada pagi hari ini ya, maaf tadi saya lupa ya. Hari ini yang pertama adalah menjelaskan masuknya teori dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, setelah mempelajari pelajaran pada hari ini, siswa dapat mengidentifikasi teori-teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga, setelah mempelajari ini, siswa diharapkan untuk menyajikan informasi tentang teori-teori masuknya atau proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta yang keempat adalah serta didik dapat membandingkan teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dalam dimensi masa kini, masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya, kita tetap semangat semuanya ya. Paham anak-anakku ya? Paham. Nah, Mbak. sebelum masuk ke lebih jauh ke materi, maka terlebih dahulu tahukah kalian tentang ada yang pernah ke Borobudur, anak-anakku? Pernah. Belum, Pak. Saya, Pak. Yang belum ada yang pernah. Oke. Nah, kalau yang pernah coba, kalau yang pernah mungkin di internet sudah pernah ya. Kalau yang sudah pernah bagaimana? Apa yang kalian temukan di sana? Candi, Pak. Oh, candi ya. Sebagai apakah candi itu? Bentuknya stupa semua, Pak. Oh, stupa semua. Oh, gitu ya. Pakai batu mesti ya? Terbuat dari batu mesti? Nah, mesti. Betul, itu. Pak. Ya. Kira-kira ada gambaran apa di sana? Kalau anak-anakku melihat candi, kira-kira apakah sebagai wisata, cuma hanya sebagai wisata atau sebagai lainnya atau tempat ibadah dan lain sebagainya, gimana?
Bagian Ada tempat unsur- ibadah, Pak. Oh, ibadah. Oh ya. tempat ibadah. Oke. Untuk lebih jauh, lebih jelasnya ya, maka akan saya sharekan video ya sebentar ya untuk sebagai pemantik atau awalan pemahaman kalian agar bisa mengetahui lebih jauh tentang teori-teori agama Hindu Buddha di Indonesia. Bentar. Maaf Pak, menguap saya. Suaranya nggak bisa keluar ya Pak Suhardi. Soalnya bisa keluar ya. Bisa dikeraskan sedikit lagi suaranya Pak Suhardi. Sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para penduduk tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun Buddha ke masyarakat pribumi. Para pedagang tersebut juga banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Dan melalui perkawinan tersebut, mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Meskipun teori ini cukup kuat, namun juga ada beberapa sanggahannya guys. Yang pertama adalah golongan Waisya ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Weda. Kitab Weda hanya mampu dibaca oleh golongan Brahmana. Sanggahan kedua mengenai pusat-pusat kebudayaan berupa kerajaan Hindu, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jika disebarkan oleh para pedagang, maka seharusnya pusat kebudayaan Hindu dan Buddha ada di pesisir. Kerajaan Hindu tetapnya di dalam Pulau Jawa. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leur. Menurut sejarawan Belanda ini, masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana atau pemuka agama. Menurut van Leur, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem kemasyarakatan bangsa kita masih memegang sistem adat di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat, guys. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara yaitu Kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad 4 Masehi. Berdasarkan teori ini yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis, di mana huruf Pahlawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa. Ini juga memiliki sanggahan guys. Meskipun hanya Brahmana saja yang bisa membaca kitab Weda, namun terdapat tantangan di mana para Brahmana tantang untuk menyeberangi lautan. Untuk mencapai Indonesia, pastinya harus menyeberangi lautan ya guys. Teori Ksatria. Teori ini didukung oleh Frederick David Kalbos, Ramesh Chandra Majumdar, dan J.L. Mons. Menurut teori ini, golongan ksatria atau bangsawanlah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antar kerajaan di India pada masa lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Raja dan prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sengketa.
Golongan kesatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Teori arus balik yang dikemukakan oleh Bosch dan George Quedes ini menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk ke agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di episode berikutnya. Akhir kata, salam jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Oke, demikian anak-anakku sudah cermati videonya, sudah diamati, sudah dilihat. Sudah, Sudah, Bapak. oke, Sudah, ya, Pak. sudah ada gambaran di benak atau di pikiran kalian semua ya, apa itu apa teori sejarah tentang masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Oke, selanjutnya untuk lebih apa namanya mengenai pada pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan apa namanya tugas atau sebuah proyek kepada kalian semua, yaitu tentang membuat wall chart atau mind mapping ya. Wall chart itu nanti akan saya bagikan apa namanya lembar kerjanya ya, yang harus kalian apa namanya kalian kerjakan. Tapi selebih dulu sebelum melakukan kerja akan saya bagikan beberapa kelompok ya, akan saya bagikan 4 atau sampai 5 kelompok ya. Sudah siap anak-anakku? Siap ya? Siap, Ya, Pak. apapun kelompoknya, Pak. kalian harus bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi, bisa saling diskusi, saling mencari literasi, saling memberikan masukan dan lain sebagainya. Oke, kelompok yang pertama ya Mas Ruji dengan Mbak Yulia ya. Kemudian satu kelompok silakan bisa maju ke depan ngambil tugasnya Mas Ruji, kemudian Mbak Vega ya silakan perwakilan salah satu bisa maju ke depan. Ya, Pak. Siap, Pak. Aturan main ya, lembar kerja itu aturan mainnya yang pertama, tujuan daripada membuat apa namanya ini wall chart atau mapping chart itu adalah yang pertama siswa bisa menganalisis masuknya agama kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia, kemudian bisa menyajikan sebuah informasi, di papan yang sudah di LKPD yang sudah tersedia, kemudian nanti siswa-siswa diharapkan untuk bisa mempresentasikan atau menyampaikan kepada kelompok-kelompok yang lain. Oke, tujuan dari aturan mainnya yang pertama sudah saya buatkan kelompok. Yang kedua, LKPD yang sudah saya bagikan ini ya dibaca semua bersama-sama ya, dicermati. Ini yang pertama tadi sudah saya bacakan untuk petunjuk kerjanya. Ingat, saya sampaikan untuk penilaiannya yang pertama adalah ya penilaiannya ya perlu kalian ketahui semua kesesuaian ya dan kelengkapan materinya ya, materinya harus sesuai ya. Nah, bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Ya. Hari ini targetnya harus sudah jadi selesai membuat wall chart atau mapping ya, mapping itu ya. Tinggal nanti minggu depan itu diingat ya, minggu depan kita presentasi. Oke. Lain yang belum jadi ya oke saya ucapkan terima kasih. Bagus sekali kalian sudah jadi yang sudah jadi. Oke, saya cek dulu per kelompok ya. Kelompok 1. Ya, oke. Anak-anakku semuanya ya. Tugas kalian sudah selesai, waktunya sudah hampir mendekati selesai, maka terima kasih sekali atas semangat kalian. Kira-kira dengan pembelajaran ini ya. Ada kesulitan enggak anak-anakku? Dengan pembuatan wheel card ini kira-kira ada kesulitan enggak? Gitu ya, Mas Ruji ya. Oke. Ya, Pak. Bagi semuanya kelompok, kira-kira hal apa ya yang kamu temukan dalam pelajaran ini? Kegiatan berbasis project atau membuat produk dari wall mapping ini yang tujuan pertama adalah apa namanya anak-anakku? Ya, yang pertama adalah adanya sifat gotong royong. Ya, gotong royong ini penting sekali.
maka didasarkan dibina dari sekolah, dari sini nanti kamu bisa dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat nanti. Ada gotong royong, ada kedisiplinan, ya kan? Juga ada saling menghargai pendapat satu dengan yang lain. Ya, yang penting ada kolaborasi. Ini sangat penting sekali karena apa? Lebih-lebih zaman sekarang anak-anakku dunia sudah sudah zaman akhir kata orang-orang itu. Kalau ngomong akhirnya saya tidak tahu, tapi katanya orang zaman akhir. Makanya di zaman ini banyak sekali orang-orang memperdulikan, tidak peduli dengan solidaritas. Orang-orang, anak-anak, apalagi orang lebih sibuk dengan jajah. Maka dengan pembelajaran kali ini kalian bisa menerapkan saling solidaritas, saling gotong royong, saling peduli dengan yang lainnya, ya kan? Saling peduli. Mungkin tadi kelompok 1 kok ada yang kekurangan materi, nah itu nanti saling mengisi. Pak ini Mas Rusi ini mungkin seperti itu ya, anak-anakku ya, nanti bisa dikembangkan lagi dari hal-hal seperti itu ya, jangan sampai kekurangan atau satu mengalami kesulitan, jangan sampai yang lainnya diam. Nah, harapan Bapak itu adalah satu adalah ada jiwa solidaritas, jiwa gotong royong, ya. Lebih-lebih juga kedisiplinan tepat waktu kalian pada saat mengumpulkan tugas, ya kan? Kenapa tugas ini harus selesaikan pada hari ini? Karena biar kamu itu terbiasa dengan disiplin, tepat waktu gitu loh. Jangan menyia-nyiakan waktu yang sudah ada. Ya, karena kata orang-orang yang bisnis itu waktu adalah uang, waktu adalah emas katanya. Tapi saya tidak tahu waktu adalah uang, ya kan? Mungkin dengan di aplikasi yang lain. Gitu ya anak-anakku ya. Ya, kita semangat. Oke, ya. Oh. Sekali lagi saya ingatkan untuk pertemuan minggu depan dari masing-masing kelompok silakan dikoordinasikan. Nah, itu tadi bisa saya sampaikan tadi, dikoordinasikan untuk salah satu tampil di depan ya, di depan untuk menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan. Nah, itu nanti saling mengisi. Pak ini Mas sampaikan. Gitu ya. Demikian untuk pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya ya, ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.